Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Syaira Azani, selaku moderator dan juga anggota kelompok dari kelompok 5. Nah, hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori ketergantungan. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Halo, saya Kansa Naila dengan NIM belakang 18. Halo, perkenalkan aku Sri Neta Rahyani dengan NIM belakang 54. Saya Ali Ahmad dengan NIM belakang 78. Saya Zihan Syaira Azani dengan NIM belakang 77. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama akan dibahas adalah teori ketergantungan secara umum. Teori ketergantungan adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antar negara dalam konteks sistem ekonomi global yang tidak seimbang. Menurut teori ini, negara-negara berkembang seringkali berada dalam posisi yang lemah dan sangat bergantung pada negara maju untuk sumber daya teknologi, modal, serta akses pasar. Ketergantungan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melihat aspek politik dan sosial, di mana negara maju atau negara pusat ini memiliki kekuasaan dan kontrol yang besar atas negara berkembang, atau bisa bilang juga negara pinggiran. Teori ini berargumen bahwa kondisi ketergantungan ini bukanlah hasil dari keterbelakangan dan kurangnya perkembangan negara tenang, melainkan akibat dari proses sejarah kolonialisme dan eksploitasi ekonomi. Dalam hubungan ini, negara maju menciptakan dan mempertahankan ketergantungan negara berkembang agar tetap menjadi penyedia bahan mentah, tenaga kerja yang murah, dan menjadi pasar bagi produk-produk negara maju. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi negara berkembang untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Selanjutnya adalah contoh kasus dari teori ketergantungan. Ada dua, yang pertama ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai dan didukung oleh investasi asing, terutama itu dari Tiongkok. Proyek ini mencerminkan bagaimana ketergantungan pada modal asing dalam upaya pembangunan infrastruktur besar, yang pada akhirnya memperlihatkan keterbatasan ketidakmandirian ekonomi Indonesia. Dan yang kedua itu adalah eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Terutama yang akan dibahas adalah di sektor pertambangan, yaitu PT Freeport di Papua. Itu merupakan tambang emas dan tambang tembaga. Bisa dilihat mereka memainkan peran dominasi dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Negara maju memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan industri mereka. Sementara Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil dari nilai tambahnya tersebut. Selanjutnya adalah teori struktural. Teori struktural adalah bentuk penolakan dari teori modernisasi. Kemiskinan di negara-negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh keterbelakangan internal saja, tapi oleh struktur ekonomi global yang eksploitatif. Negara industri maju mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi negara berkembang, pengalihan kekayaan dari negara-negara dunia ketiga ke negara-negara industri. Teori ini berakar pada pemikiran Karl Marx tentang bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas disebut superstruktural, sementara bangunan bawah disebut base. Bangunan bawah adalah aspek material masyarakat, seperti sistem produksi dan distribusi sumber daya alam. Sementara bangunan atas adalah aspek non-materialnya, seperti sistem sosial, politik, dan budaya yang dibentuk oleh kondisi materialnya. Perubahan pada bangunan bawah akan mempengaruhi bangunan atas. Dengan demikian, kondisi material dianggap lebih pengaruh dibanding ideologi dalam bentuk kesadaran dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang teori ketergantungan menurut Raul Prebisch. Di sini, pada bukunya di tahun 1950, yaitu The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, dikatakan bahwa negara di dunia ini terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama,
Negara pusat menghasilkan barang industri dan yang kedua negara pinggiran menghasilkan produksi pertanian. Menurut teori ini, seharusnya keduanya ini saling beruntung dan sama-sama kaya, tetapi kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai tukar dan komoditi pertanian terhadap komoditi industri yang akhirnya menimbulkan defisit neraca pada perdagangan secara terus-menerus. Prebisch berpendapat bila ingin keluar dari ketertinggalan ini, negara pinggiran harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri subsidi impor. Pemerintah perlu melindungi industri yang baru tumbuh ini melalui kebijakan yang namanya proteksi. Raul Prebisch pada tahun 1950 ketika ia menjabat sebagai Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA, ia menerbitkan sebuah karya yang berjudul The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, atau disebut juga sebagai Manifesto ECLA. Nah, di dalam karyanya ini, ia mengkritik sistem perdagangan internasional yang dianggap merugikan negara-negara berkembang atau agraris, di mana menurutnya pembagian kerja internasional yang didasarkan kepada teori keunggulan komparatif ini menyebabkan negara-negara berkembang atau agraris untuk berfokus memproduksi barang-barang pertanian, sedangkan negara-negara maju berfokus untuk memproduksi barang-barang industri. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi di mana negara-negara maju akan terus semakin kaya, sedangkan negara berkembang atau agraris akan tetap miskin. Prebisch kemudian juga menyoroti terkait harga barang industri yang semakin meningkat, sedangkan harga barang pertanian ini semakin menurun, yang berakibat kepada negara-negara berkembang ini harus mengalami defisit perdagangan karena harus mengimpor barang-barang industri dengan harga yang tinggi, sedangkan pendapatan yang mereka dapat dari ekspor barang pertanian mereka tidak mencukupi. Ia juga mengaitkan hal ini dengan hukum Engels, di mana seiring kenaikan pendapatan, konsumsi makanan akan tidak meningkat secara signifikan, melainkan barang industri atau konsumsi barang industri akan terus bertambah. Sehingga Raul Prebisch di sini berpendapat bahwa negara-negara berkembang ini terjebak dalam posisi yang sulit dalam perdagangan internasional, yang dimana mengharuskan mereka untuk melakukan industrialisasi untuk mengembangkan ekonomi negara mereka sendiri. Yang pertama, kita akan membahas teori GATT. Di sini bisa dikatakan teori ini itu isinya lebih sederhana karena teori ini menyatakan bahwa motivasi utama dari orang-orang Eropa untuk menguasai samudra dari berpetualang di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama. Dengan cara mereka ini membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar atau yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di orang-orang Eropa ketika itu. Karena itulah dalam kapal-kapal yang mengarungi samudera ini mereka membawa tentara untuk melindungi mereka bila ada serangan dan juga membawa para pendeta. Nah, tadi sudah dijelaskan teori pertama yaitu teori GATT, lalu yang kedua disebut dengan teori Glory. Nah, Joseph S. Schumpeter memperkenalkan teori Glory yang menjelaskan bahwa dorongan utama imperialisme itu bukanlah kepentingan agama maupun ekonomi, melainkan keinginan atau kehausan akan kekuasaan atau keperkasaan. Menurut Schumpeter, kapitalisme dan imperialisme itu saling bertentangan karena kapitalisme itu dibangun atas dasar rasionalitas, berbeda dengan imperialisme yang dibangun atas dasar keinginan untuk membuktikan diri, keinginan untuk berperang, keinginan untuk membuktikan keperkasaan gitu. Nah, dalam diri manusia itu terdapat insting agresif yang memang seiring perkembangan sosialnya itu menjadi semakin kurang fungsional, namun tidak hilang secara sepenuhnya begitu, karena berwujud dalam bentuk-bentuk yang lain, dan imperialisme itu merupakan manifestasi dari adanya insting manusia. Kemudian Schumpeter mendefinisikan imperialisme sebagai kecenderungan agresif tanpa objek bagi negara untuk melakukan ekspansi secara tidak terbatas, dan kecenderungan ini disebabkan oleh tadi adanya insting agresif dalam diri manusia dan juga struktur sosial yang dikuasai oleh ahli perang yang memang hanya ingin berperang, ingin mendominasi atau mendapatkan kemenangan. Nah, maka dari itu imperialisme itu hanya melayani insting yang ada dalam diri manusia.
Kemudian muncul namanya teori atavisme, yakni insting agresif ini kembali muncul gitu dalam diri manusia modern. Yang kemudian teori ini digunakan oleh Schumpeter untuk menjelaskan gejala imperialisme dan kolonialisme. Di dalam bukunya berjudul Imperialism and Social Classes, ia menjelaskan bahwa imperialisme itu dilakukan bukan demi kepentingan ekonomi, melainkan kepentingan ekonomi dan kebesaran negara ini dijadikan sebagai alasan untuk menutupi dorongan yang sebenarnya. Nah, pernyataan-pernyataan Schumpeter tersebut tentu mengundang banyak kritik. Salah satunya datang dari Green yang mengkritik definisi yang diberikan Schumpeter tentang imperialisme itu kurang bisa dipertahankan, karena melihat banyak peperangan yang memiliki motivasi untuk mendapatkan wilayah yang lebih bagus, wilayah yang lebih subur, untuk mendapatkan budak dan lain sebagainya. Dan ini menandakan adanya objek yang jelas. Nah, Green juga mengkritik terkait agresivitas sebagai unsur utama imperialisme, di mana pada kenyataannya ada imperialisme yang tidak menggunakan kekerasan. Misalnya penguasaan negara oleh negara lain melalui kekuatan ekonomi. Yang terakhir adalah teori Gold. Teori Gold ini menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Lebih jauh, John Hobson menjelaskan bahwa imperialisme terjadi akibat dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Dalam teori ini, imperialisme dan kapitalisme memiliki hubungan antara satu sama lain, di mana pada suatu saat perkembangan kapitalisme akan mencapai titik di mana produktivitas itu semakin meningkat, sementara pasar dalam negeri menjadi terbatas. Buruh yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli kelebihan barang produksi, sehingga barang-barang ini harus dicarikan pasar di negara lain. Nah, di waktu yang sama, investasi yang ada dalam negeri ini menjadi kurang menguntungkan karena pasar-pasar negeri sudah jenuh, sehingga modal yang ada ini diekspor keluar dan diinvestasikan ke pasar-pasar negara lain yang masih belum jenuh. Nah, usaha untuk mencari pasar investasi yang lebih menguntungkan ini yang akhirnya mengakibatkan adanya imperialisme. Menurut Hobson, imperialisme ini dapat dicegah kalau upah buruh dinaikkan, sehingga peningkatan barang-barang produksi ini dapat diserap ke dalam negara, jadi tidak usah mencari penyalurannya di negara lain. Kemudian P.I. Lenin memberikan tanggapan dalam bukunya yang berjudul Imperialism, The High Stake of Capitalism, di mana ia menjelaskan bahwa imperialisme merupakan puncak tertinggi dari perkembangan kapitalisme, di mana kapitalisme itu awal mulanya berkembang dari adanya pasar bebas. Kemudian ketika sudah muncul perusahaan-perusahaan besar, muncul yang namanya kapitalisme monopoli dan berkuasanya kaum monopolis. Menurut Lenin, kaum monopolis ini akan dapat bertahan apabila mereka menguasai sumber-sumber yang menghasilkan bahan-bahan mentah. Nah, ketika mereka sudah menguasai sumber-sumber tersebut, maka keberlangsungan dan juga perkembangan mereka menjadi lebih terjamin. Kemudian ia juga menanggapi terkait solusi yang ditawarkan oleh Hobson, yaitu menaikkan upah buruh, di mana ia menilainya solusi itu tidak mungkin karena dihadapkan oleh kapitalisme yang memiliki tujuan tunggal, yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga solusi yang ditawarkan tersebut bertentangan dengan logika kapitalisme. Materi selanjutnya yaitu teori ketergantungan oleh Paul Baran. Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pernyataan Karl Marx terkait campur tangan negara kapitalis kepada negara prakapitalis. Menurutnya, campur tangan negara kapitalis malah menghambat kemajuan dan tetap membuat negara prakapitalis tersebut terbelakang. Mengapa demikian? Karena menurut Baran, perkembangan kapitalisme di negara pinggiran atau di negara prakapitalis berbeda dengan perkembangan kapitalis di negara pusat atau di negara kapitalis, di mana di negara prakapitalis itu sistem kapitalismenya itu cenderung sulit berkembang, sebab negara prakapitalis sulit mewujudkan 3 prasyarat yang dimiliki negara kapitalis.
Ketiga syarat tersebut yaitu pertama, peningkatan produksi diikuti dengan tercapainya masyarakat petani dari pedesaan. Kedua, peningkatan produksi diiringi dengan pembagian kerja yang tidak setimpal dengan pembagian upahnya, di mana para buruh terpaksa menjual tenaganya sementara majikannya dapat dengan mudah mengumpulkan hartanya. Yang ketiga, terkumpullah harta di tangan para pedagang dan tuan tanah yang mana surplus tersebut dapat diinvestasikan ke bidang industri. Faktor ketiga inilah yang menjadi alasan mengapa di Eropa banyak negara kapitalis di mana para borjuisnya itu menginvestasikan kekayaannya pada bidang industri nasional yang akan membawa pada kekuatan industri nasional di negara tersebut. Sementara yang terjadi di negara prakapitalis malah sebaliknya, di mana muncullah kekuatan ekonomi dari para investor asing. Dan pada saat surplus terjadi, bukannya diinvestasikan di bidang industri nasional negara pinggiran tersebut, surplus ini tentu malah menjadi klaim para investor asing. Maka yang terjadi di negara pinggiran bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Dalam hal ini, pemerintah juga mengambil peran penting sebagai pengendali dari penyusutan modal yang terjadi di negaranya. Pemerintah di negara pinggiran umumnya masih menganut sistem feodal itu tentu memiliki hubungan dekat dengan kelas tuan tanah dan kaum pedagang. Sementara rakyat kecil seperti para buruh, petani, dan nelayan dikontrol secara ketat. Dengan dukungan pemerintah melalui peraturan-peraturannya, tentu para kelas borjuis dan para investor asing dapat dengan mudah saling memupuk kekayaan dan terjadilah proses penyusutan modal. Lalu pada intinya, apa yang menjadi penyebab ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju menurut teori ketergantungan? Ketergantungan merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam negara berkembang, apalagi setelah merdeka dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Hal ini menurut Paul Prebisch terjadi karena berkembangnya paham liberalisme yang dalam konsepnya itu terjadi pembagian kerja internasional dan konsep keuntungan komparatif yang dalam praktiknya itu menimbulkan ketidakadilan dan ketergantungan antara negara miskin terhadap negara kaya atau negara berkembang terhadap negara maju. Sementara menurut Paul Baran, ketergantungan yang terjadi di negara berkembang ini dikarenakan proses eksploitasi oleh pihak asing sebagai akibat dari hubungan ekonomi yang tidak adil dengan pihak asing. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa ketergantungan yang terjadi di negara berkembang ini sebenarnya terjadi karena adanya paham liberalisme yang membuat adanya hubungan yang tidak adil antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini juga tentu meningkatkan paham kapitalisme di negara tersebut yang akhirnya membuat negara maju semakin maju dan negara berkembang semakin terbelakang. Kenapa sih negara berkembang ini ketergantungan lah ya sama negara maju? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi, negara-negara maju itu rata-rata kan banyak yang tingkat GNP-nya, GDP-nya, terus juga per kapita per tahunnya itu kan lebih tinggi ya dibanding negara-negara berkembang. Jadi itu negara berkembang itu apa ya istilahnya, bisa lah untuk misalnya meminjamkan modal. Terus juga negara-negara maju ini punya potensi untuk membuka pasar global lebih cepat gitu dibanding negara berkembang gitu loh. Terus kalau misalnya yang kedua itu dari sisi teknologi, negara maju itu teknologinya seperti yang kita tahu lebih berkembang pesat dibanding negara yang berkembang. Jadi negara berkembang ini memerlukan teknologi untuk mengolah misalnya kayak sumber daya alam yang sebenarnya ini para negara berkembang ini punya lebih banyak sumber daya alam gitu loh. Jadi mereka ini perlu teknologi untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Menurut saya, alasan negara berkembang cenderung bergantung kepada negara maju karena kualitas sumber daya manusianya masih cukup rendah, lalu kurangnya modal dan sumber daya alam yang rendah terbatas sehingga hal ini menghambat pembangunan di negara berkembang dan membuat kecenderungan kepada negara maju. Masuk pada kesimpulan, teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya adalah teori pendahulu bagi munculnya teori ketergantungan. Teori ketergantungan memakai pendekatan struktural dan termasuk ke dalam kelompok teori struktural. Teori struktural memang berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, tetapi teori ketergantungan membantah pernyataan Marx yang menyebutkan kapitalisme menjadi alat atau cara produksi tunggal dalam menciptakan proses ataupun struktur masyarakat di seluruh negara. Seperti yang diuraikan oleh Prebisch dan Baran, kapitalisme yang berkembang di negara kapitalis dengan perkembangan kapitalis di negara prakapitalis bekas imperialisme tidaklah sama, di mana kapitalisme yang terjadi di negara bekas imperialisme atau di negara prakapitalis adalah kapitalisme yang sakit dan memiliki dinamika yang berlainan. Oleh karena itu, ia harus dipelajari sebagai dirinya sendiri. Mungkin pendapat Marx yang menyatakan bahwa negara prakapitalis di Asia adalah seperti seorang putri cantik yang masih tidur yang sedang menunggu ciuman seorang pangeran tampan untuk membangunkannya, memang ada benarnya. Pangeran tampan ini adalah negara kapitalis, idealisme maju, sementara ciumannya adalah imperialisme. Tetapi Marx supaya tidak sampai mengira bahwa hidup sang putri yang sudah bangun atas ciuman seorang pangeran ini
ini akan selalu dalam keadaan tidak sehat karena zaman imperialismenya yang beracun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.